Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video praktikum pembelajaran mata kuliah mobile computing ya. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita mengcompile project yang telah kita bikin dari Framework 7. Jadi pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah bisa membuat aplikasi mobile berbasis Framework 7 secara sederhana. Jadi isiannya berupa name dan nama, kemudian ada tombol tampilkan dan tombol kosongkan. Kita cek dulu ya kemarin project yang terakhir kita kerjakan. Project terakhirnya adalah ini. Jadi nanti akan kita coba project ini kita jadikan aplikasi yang siap pakai di Android ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan berhubungan dengan yang namanya compiler pihak ketiga. Jadi nanti ini dikompil dalam bentuk APK, yaitu ekstensinya aplikasi di Android. Tapi sebelum itu kita nanti harus bisa untuk itu ya, membuat akunnya terlebih dahulu. Jadi untuk mengcompile project hybrid berbasis Framework 7 ini kita membutuhkan layanan compiler pihak ketiga, yaitu PhoneGap. Jadi nanti kita daftar di PhoneGap. Setelah kita memiliki akun PhoneGap, maka kita bisa untuk mengcompile projectnya ya. Kita gunakan akun yang free saja, tidak ada masalah untuk pembelajaran. Nanti kalau akun free itu maksimal 50 MB projectnya. Kalau di atas itu maka harus menggunakan akun premium yang berbayar. Karena project kita di bawah itu, maka itu tidak ada jadi masalah. Karena project kita kan tidak sampai 50 mega. Kita lihat terlebih dahulu ya, kita bikin akun terlebih dahulu di PhoneGap, misal seperti ini. Kita buka situsnya build.phonegap.com seperti ini. Ini tampilannya ya. Jadi PhoneGap ini dulu berdiri sendiri, tapi semenjak beberapa tahun yang lalu PhoneGap dibeli oleh Adobe sehingga namanya sekarang Adobe PhoneGap. Tapi tetap sama, jadi layanannya tetap sama, mengcompile aplikasi hybrid. Basisnya dari Framework 7 bisa, dari yang lain juga bisa. Kita sign in ya. Cara paling mudah adalah kita continue with Google. Jadi dengan akun Google nanti kita sudah bisa untuk otomatis kita nanti bisa bikin akun di sini. Ini kebetulan saya sudah punya akun ya, akun Google-nya. Saya tekan ini, saya login. Nah ini berarti saya sudah bisa ada punya akun ya. Ini sign in as nama saya, email saya di sini ya. Ini adalah tampilan di mana kita nanti dapat mengupload project ya. Nanti seperti ini tampilannya. Jadi ini menandakan bahwa pendaftaran akunnya berhasil seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke sini maka kita harus tahu dulu konfigurasi untuk PhoneGap ya. Jadi sebelum project kita itu di-compile oleh PhoneGap, maka PhoneGap itu punya syarat-syarat tertentu. Contoh, project kita itu harus diberi yang namanya file config. Jadi ada file konfigurasi, nanti yang disimpan adalah file config.xml. Jadi project kita, semisal project kemarin M1 ini ya, M1 ini, maka ini belum siap untuk di-compile. Kenapa? Karena project ini belum memiliki file konfigurasi. PhoneGap menginginkan sebuah file konfigurasi. Nah, oleh karena itu nanti kita akan membuat sebuah file konfigurasi di sini. Jadi file konfigurasi yang dibutuhkan oleh PhoneGap itu berformat XML dan namanya harus config. Jadi filenya nanti bernama config.xml. Kemudian dalamnya seperti apa sintaknya? Nah, ini kita siapkan, saya jelaskan. Saya sudah siapkan filenya ya, biar tidak lama-lama. Jadi ini filenya, saya copy, saya paste di project M1. Jadi penempatan file config.xml itu sejajar dengan indeks. Yang perlu diperhatikan adalah itu. Jadi antara config dengan indeks ini sejajar seperti ini.
Oke, sekarang kita buka file config-nya seperti apa. Jadi file config.xml itu ada beberapa konfigurasi. Jadi yang saya bahas hari ini adalah konfigurasi dasar. Jadi nanti misal saya butuh library untuk akses kamera, library untuk scan QR code, barcode seperti itu, maka nanti juga kita akan nanam beberapa sintak library di sini. Karena itu belum dilakukan, maka kita prakteknya yang dasar dulu ya. Jadi ini sintak dasar dari config untuk PwnCap. Saya perbesar saja. Nah, saya perbesar ya. Jadi config-nya itu dimulai dengan kata-kata seperti ini. XML version tag XML-nya ya. Kemudian widget ini seperti ini, biarkan memang ketentuan seperti itu. Ini gap-nya juga sama seperti ini. Kemudian yang ID ini sebagai penanda aplikasi kita dalam sistem Android. Jadi ini tidak boleh sama. Penamaan ID di sini tidak boleh sama. Semisal WhatsApp itu menggunakan com.whatsapp. Kalau Telegram, com.telegram semisal seperti itu. Jadi kita harus ngasih nama yang seunik mungkin untuk aplikasi kita. Kenapa harus seperti itu? Karena ID ini akan dibaca oleh Android saat ada aplikasi baru yang ber-ID sama. Semisal gini, saya install aplikasi A dengan nama com.a semisal. Saat saya menginstal file aplikasi berikutnya dengan ID yang sama, maka Android akan berkesimpulan bahwa ID sama, maka dianggap aplikasi yang kedua itu merupakan update yang aplikasi lama karena ID-nya sama, seperti itu. Jika ID-nya berbeda, maka dianggap aplikasi berbeda. Itu tujuannya. Jadi ID itu penamaan yang harus beda, seunik mungkin. Jadi seunik mungkin ya, seperti ini. Kemudian version itu versi dari aplikasinya. Kemudian yang ini biarkan ketentuan sudah seperti ini juga sama. Nah, kemudian ada tag name seperti ini. Tag name ini adalah yang tertulis di dalam tag name ini yang akan muncul di bawah icon dari aplikasinya. Jadi setelah terinstall aplikasinya, maka di bawah icon aplikasi itu akan muncul tulisan praktikum 1 seperti itu. Jadi ini nama aplikasinya, beda dengan yang ID ya. ID ini penamaan untuk dikenali dalam sistem Android, sedangkan ini adalah nama visual aplikasi yang muncul di bawah icon. Kemudian ada description, ini deskripsi tentang aplikasi ini apa. Kemudian ada author, siapa yang membuat, situsnya misalkan, kemudian emailnya apa. Terus ini penjelasannya gitu. Ini kita bisa bikin seperti ini. Kemudian ini platform Android ya. Jadi memang khusus kita buat Android, maka di config-nya kita kasih platform seperti ini, platform name Android. Karena di Android itu butuh konfigurasi 3 preference seperti ini ya. Jadi minimal Android SDK berapa yang bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian maksimalnya Android berapa. Kemudian targetnya Android berapa. Jadi semisal gini. Jadi di dalam Android itu ada yang namanya SDK, Software Development Kit ya. Misal KitKat. KitKat itu menggunakan SDK 19. Marshmallow menggunakan SDK 23. Ya, seperti itu ya. Pi 29, Oreo itu 28. Jadi memang ada ketentuan dari Androidnya bahwa Android itu juga menggunakan SDK dengan kode-kode tertentu. Jadi di sini bisa dikatakan misal min SDK Valu 19, artinya aplikasi ini minimal bisa diinstal pada Android yang menggunakan SDK 19. Android apa SDK 19? Yaitu Android KitKat. Kemudian maksimalnya pada Android 29, SDK 29, berarti Android Pie. Targetnya pada Android Oreo ya. Android install location auto. Jadi ini bisa dipindah ya nanti. Misal dari internal ke eksternal bisa. Jadi ini dibuat auto. Jadi ini konfigurasi dasarnya. Kemudian ada icon SRC. Jadi icon SRC itu icon apa yang muncul sebagai icon aplikasi. Semisal di sini saya membuat img logo.png. Berarti di dalam folder img-nya M1 harusnya ada logo.png. Ternyata tidak ada,
maka nanti ini akan error. Config ini akan error karena ada file yang diakses dan tidak ditemukan. Ya, seperti itu. Jadi ini gagal. Kita ganti aja yang ada di sini icon yang mana, misal ini icon F7 square ini ya, kita copy. Kita copy namanya biar tidak salah. Kemudian kita ganti untuk mengganti ini. Paste, kita simpan. Nah, jadi icon SRC, icon source-nya, icon aplikasinya mengambil yang icon yang mana? Seperti ini ya, contoh ya. Nah, ini. Jadi ini nanti tidak gagal karena filenya ada. Kemudian ada access origin, allow navigation href, dan allow intent ini href. Ini maksudnya access origin memperbolehkan aplikasi untuk mengakses jaringan. Ini boleh navigasi ya. Kemudian ini allow intent, navigasi itu kayak back itu. Allow intent itu nanti bisa mengakses aplikasi lain. Misal kita akses WhatsApp, misalkan kita tekan ke WhatsApp, nanti aplikasinya bisa ke WhatsApp seperti itu, langsung ke WhatsApp. Jadi allow intent ya. Ini konfigurasi dasar dari framework dari config PwnGap ya, config. Jadi file ini bukan peruntukan untuk framework 7 tetapi untuk PwnGap. Karena saat dikompil di PwnGap maka dia butuh file namanya config.xml. Jadi file ini khusus untuk digunakan memenuhi kebutuhan dari PwnGap saat kita compile. Oke, kalau confignya sudah clear seperti ini, tidak ada masalah, maka untuk upload ke PwnGap maka project kita itu harus dalam format zip ya, dan zipnya juga tidak boleh salah. Nah, zipnya saya contohkan seperti ini ya. Zip yang salah, saya contohkan yang salah dulu. Jadi zip yang salah adalah folder M1 nya ini yang di zip seperti ini contohnya. Kemudian saya zip, misal akan terbuat sebuah file zip ya, M1 di sini harusnya ini. Nah, ini zip yang salah. Kenapa zip yang salah? Saat di zip itu dibuka, maka di dalamnya masih terdapat folder. Dan ini tidak boleh. Harusnya zip yang benar adalah seperti ini. Ini saya hapus dulu. Zip yang benar adalah seperti ini. Jadi isinya yang kita zip, bukan folder M1-nya. Jadi isinya kita zip seperti ini. Nah, seperti ini. Kita buka zipnya, contoh. Nah, harusnya zip yang benar itu saat dibuka itu dia langsung bertemu dengan file yang namanya index.xml seperti ini. Ya, nah ini. Jadi zip yang benar adalah seperti ini. Jangan sampai salah, karena kalau salah memang benar tetap tercompile. Cuman masalahnya nanti config tidak ada, tidak dikenali. Jadi akhirnya aplikasinya tidak jalan ya, bisa jadi tidak jalan. Ini, jadi zip yang benar adalah isi dari M1 yang kita zip. Jadi seperti ini ya. Oke. Jika sudah, maka kita coba untuk upload ke PwnGap ya. Upload zip file. Kita arahkan ke project kita tadi M1. Zipnya kita klik, kita open. Sedang upload file, kita tunggu beberapa menit sampai uploadnya selesai. Kita tunggu, ini masih loading ya. Nah, ini masih loading, ini juga masih sedang connecting. Kita tunggu beberapa saat lagi. Size filenya tadi sekitar 4,76 MB ya. Kita tunggu saja. Oh, ternyata jaringannya mungkin agak bermasalah ya. Coba kita persiapkan dulu jaringannya. Oke, jaringan sudah kembali lagi. Kita upload ulang ya. Tadi gagal karena jaringan internetnya bermasalah. Saya upload lagi. Kita tunggu beberapa menit. Nah, ini proses uploading ya. Bisa dilihat di pojok kiri bawah itu uploading berapa persen. Ini masih upload ya.
Oke, ini udah terupload. Nah, ini menandakan bahwa udah berhasil. Ikonnya udah muncul, nama aplikasinya muncul, aplikasi Praktikum 1. Ini judul aplikasinya, ini deskripsinya. Ini kita ready to build ya. Ready to build, tekan, maka proses buildnya. Nah, ini sedang proses compile. Kita tunggu. Jika berwarna biru ini maka sudah berhasil untuk sudah jadi aplikasi Android maksudnya. Jadi udah berhasil. Sedangkan ini QR code jika ingin mendownload di Android langsung, jadi scan QR code ini dia langsung mendownload file ini. Kalau pingin PC ya untuk testingnya, maka ini di download juga bisa jadi APK. Nah, di sini ada beberapa tombol ya. Di sini ada konfigurasinya. Jadi ini app ID-nya. Jadi semacam kayak ID compile-nya PhoneGap versi 1. Pemiliknya siapa ya, by email itu. Nah, di sini kita menggunakan PhoneGap seri 6, seri PhoneGap-nya 6.5.0 ya, tetapi untuk Android-nya versi 6.1.2. Ini sebenarnya butuh nanti kalau saat kita membuat aplikasi yang berbasis library. Nanti akan ada misal library untuk scan QR code, misal dia membutuhkan untuk PhoneGap tipe misalkan 7, maka kita tidak bisa menggunakan library itu karena kita menggunakan versi yang 6.1.2. Kita harus menggunakan library yang di bawahnya lagi. Jadi ini juga menentukan nanti saat kita menggunakan library, kita harus milih library yang tepat untuk kita, seperti itu ya. Di sini ada update code jika ingin kita mengupdate ya, misalkan update choose file, nanti kita arahkan ke zip yang baru, nanti dia compile ulang di sini dan seterusnya ya. Jadi prosesnya kita tidak ulang dari awal, tapi cukup update kode. Nanti di sini compile ulang dengan settingan aplikasi yang sama. Kemudian ini ada source ya. Source ini kita bisa mendownload zipnya lagi, di-download ke misalkan mentahannya lah, gampang seperti mentahan projectnya kita bisa download ulang di sini. Kemudian kita bisa tekan ini ya. Nah, ini akan ditampilkan halaman detailnya. Di sini ada plugin. Kita tidak menggunakan plugin, makanya di sini this application has no plugin. Kolaborator, jika yang membuat aplikasi ada 2 orang terlebih, jadi ini bisa menambahkan kolaboratornya. Setting ini digunakan untuk tadi ya, update aplikasi, update yang baru, atau ini menghapus projectnya. Jadi memang kenapa kok harus dihapus? Karena seperti ini ya. Akun kita itu akun gratis. Akun gratis itu hanya dikasih 1 slot untuk compile project aplikasi mobile hybrid. Jika kita ingin mengcompile aplikasi yang baru, maka ini dihapus terlebih dahulu projectnya, kemudian kita upload ulang yang baru. Jadi kita hanya punya 1 slot untuk upload aplikasi, berbeda dengan yang berbayar. Nanti bisa beda-beda karena tergantung kita pakai akun yang bagaimana, seperti itu. Untuk yang sekarang kita pakai yang gratis saja ya. Di sini juga ada di build, kita kembali ke awal, ada yang namanya log. Log ini kalau saya tekan maka dia akan muncul semacam log history saat saya compile. Jadi ini ya lognya. Di sini menandakan nanti bisa menentukan apakah ini berhasil atau tidak, itu di sini. Contoh semisal saya compile yang ada library-nya, maka library itu terinstall apa tidak di sini. Cirinya adalah di sini nanti ya, kalau library, karena ini tidak ada, maka ini juga tidak ada. Di paling bawah itu ada build successful. Jadi di sini buildnya sukses seperti ini contohnya. Ya, oke, ini lognya aja. Untuk membuktikannya bagaimana? Kita bisa mencoba di aplikasi mobile, jadi di scan ini ya, atau di download APK-nya seperti ini. Saya download APK-nya ya. Saya download APK-nya. APK ini bisa nanti langsung dijalankan di HP atau di emulator. Karena saya tidak bisa mencontohkan HP ke dalam video ini ya, berupa ini.
saya ambil alternatif, saya menggunakan emulator. Jadi saya menggunakan emulator ya. Ini saya lihat dulu lokasinya, open show in folder ya, seperti ini. Kita copy, kita paste di sini ya. Ini tadi saya taruh sini. Ini praktikum 1, jadi saya siapkan untuk emulatornya ya. Saya siapkan emulatornya, jadi saya menggunakan Genymotion. Emulator Genymotion itu adalah emulator khusus untuk pengembangan aplikasi ya. Jadi di sini nanti saya lihat dulu ini Genymotion-nya, tapi saya harus nyalakan dulu untuk VirtualBox-nya. Ini ya VirtualBox-nya saya siapkan. Ini kemudian saya jalankan Genymotion ini ya. Genymotion yang saya gunakan, saya menggunakan emulator jenis ini, nanti saya lihatkan. Nah ini, jadi emulator yang saya gunakan adalah tipe Android API 28 Pie, ini Android Pie ya, 28 API 28 Xiaomi Redmi Note 7. Jadi saya menggunakan emulator yang menggunakan Android untuk Xiaomi Redmi Note 7. Ini dengan resolusi sekian. Kita jalankan, start. Kita tunggu beberapa saat sampai emulatornya jalan dengan normal. Jadi triknya adalah seperti ini. Jika hardware komputer atau laptop yang digunakan untuk pengembangan aplikasi itu dengan spek besar, artinya prosesornya mumpuni, RAM juga besar ya, maka bisa menggunakan emulator. Tapi kalau prosesornya dan RAM-nya tidak terlalu bagus, maka gunakan perangkat asli saja. Jadi perangkat mobile yang asli. Ini hanya alternatif jika kita tidak ingin menggunakan perangkat yang asli. Jadi memang emulator itu agak berat, tergantung dari hardware laptop maupun PC yang menjalankan ya. Oke, ini sebenarnya sudah normal. Ini saya minimize ya. Maka ini bisa saya drag seperti ini. Dia akan diinstal. Nah, dan ini misalkan saya ulang. Misal, nah normal ya, agak lambat karena memang di emulator memang seperti itu. Kita share RAM dan seterusnya, makanya tidak independen memiliki RAM sendiri. Contohnya kalau sudah terinstall adalah seperti ini. Nah ini ya praktikum tadi ya, ini praktikum yang lama, ini praktikum yang barusan karena logonya kita tahu bahwa tadi menggunakan logo yang ini. Tekan gini ya juga bisa dia buka. Nah ini oke, sampai sini kita sudah bisa untuk membuat aplikasi Android ya, dan berhasil dikompil dalam bentuk real APK yang nanti bisa dijalankan di perangkat asli. Cuman ini yang saya contohkan adalah saya menggunakan emulator ya, seperti itu. Nanti bisa dicoba di perangkat yang asli ya. Oke, sampai di sini praktikum kali ini. Silakan dikembangkan, silakan bertanya jika ada permasalahan seperti biasa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.